Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan beribadah Jumat Agung hari ini. Dan saya percaya lewat ibadah Jumat Agung ini kita semua bisa mengalami kekuatan Tuhan, mengingat tentang penyaliban Yesus Kristus, supaya kita bisa makin hari makin terfokus kepada perbuatan Yesus yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mari siapkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu pujian, lalu kita akan langsung mendengar firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan satu lagu pujian yang akan menguatkan iman kita semua. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Yesus, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau Allah yang hidup, yang telah memberi kami kesempatan untuk bisa beribadah lagi di hari yang spesial ini, di mana kami bisa mengingat kembali bahwa sungguh Jumat Agung itu ada bagi kami. Jumat Agung tersedia bagi kami, di mana Kristus mati disalib untuk kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman ini yang akan kami renungkan saat ini boleh menolong kami untuk bisa merenungkan kebenaran-Mu dan tertanam dalam hidup kami. Segala kegelapan yang ingin mencuri firman patahkanlah. Berkatilah setiap kami yang menerima firman pagi hari ini, supaya kami mengalami kekuatan baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut waktu pemberitaan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31, dan firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara untuk mengerti tentang arti dari Jumat Agung bagi kita orang percaya. Saya beri judul arti Jumat Agung bagi kita yang percaya. Kenapa? Karena dasar dari seluruh kepercayaan kita itu sebenarnya juga ada di dalam makna dari Jumat Agung ini. Karena Jumat Agung itu adalah Jumat Agung. Ada kata agung, artinya sesuatu yang sangat spesial, sangat tinggi nilainya. Karena agung, sangat agung, sangat besar maksudnya, sangat terbaik. Dan karena itu, apa artinya itu bagi saya dan saudara? Ini sangat penting untuk kita renungkan, sebab dengan kita mengerti artinya, kita mengerti arti hidup kita juga. Karena itu mari kita baca firman Tuhan ini di dalam 1 Korintus ayat 18. Saya baca lebih dahulu. Dan ayat 18 saya baca lebih dahulu, Bapak Ibu bisa menyimak sampai saya lompat-lompat untuk bacanya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ini luar biasa. Jadi yang pertama, arti Jumat Agung bagi kita adalah pemberian tertinggi dari Tuhan bagi saya dan saudara. Jumat Agung ini adalah pemberian Tuhan yang paling tinggi bagi hidup kita. Sebelum Yesus mencapai kematian di Jumat Agung, Yesus sudah melakukan banyak hal. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, segala sakit penyakit, mengusir setan-setan. Pelayanan Yesus sudah begitu luar biasa. Tetapi tanpa Jumat Agung, apalah artinya orang bisa disembuhkan? Apalah artinya orang bisa mengalami kelepasan sesaat? Tanpa mereka dihapus dosanya, tanpa mereka mengalami pengampunan selamanya. Jadi puncak dari pelayanan Yesus pada akhirnya di bumi ini adalah di dalam kematiannya. Makanya 2/3 dari kitab Injil sinoptik, 4 buku Injil itu berisi tentang kematian Yesus. Kenapa? Sangat penting kematian Yesus itu. Karena itu disebut Jumat Agung. Karena sangat penting kematian itu.
Tadi saya sudah bilang bahwa apalah artinya Yesus hanya menyembuhkan banyak orang, bisa membuat segala mujizat, tetapi pada akhirnya Yesus tidak mati membayar dosa manusia. Pada akhirnya Yesus tidak menyelesaikan dosa manusia untuk selamanya. Maka segalanya tidak berarti bagi saya dan saudara. Karena untuk penyelamatan itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Karena untuk menghapus dosa manusia itulah Yesus turun ke dalam dunia ini. Saya sering bilang bahwa Yesus tidak perlu turun ke dunia ini kalau tidak untuk membayar dosa. Kenapa? Karena untuk membuat mujizat saja Yesus tidak perlu turun. Buktinya pada waktu perjalanan bangsa Israel ke luar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka tidak perlu Tuhan harus capek-capek turun dalam arti hadir secara fisik ke dunia ini. Tetapi hanya tinggal berjalan dengan tiang api, tiang awan, malaikat Tuhan. Kehadiran Tuhan digambarkan dengan kekuatan roh saja. Sudah cukup membuat banyak mujizat. Tetapi untuk penyelamatan manusia ini Tuhan harus inkarnasi menjadi manusia. Meninggalkan sorga yang penuh kemuliaan. Untuk turun ke dalam dunia berdosa. Dan memberi pemberian yang tertinggi. Untuk pembayaran dosa seluruh dunia. Jadi Jumat Agung itu adalah pemberian tertinggi. Disitulah kita bisa melihat, kita bisa dibenarkan atau tidak, tergantung daripada Yesus yang mau mati bayar dosa saya dan saudara. Maka pergumulan itu terjadi di Taman Getsemani, di mana Yesus bergumul untuk mati atau tidak. Ternyata di dalam pergumulan itu Yesus mendapat jawaban untuk mati di atas kayu salib. Siap mati di atas kayu salib. Dan memberi jawaban keselamatan. Disinilah yang kita harus lihat bahwa Yesus ingin kita mengerti. Tuhan ingin kita mengerti. Pemberian terbaik itu adalah di dalam kematiannya. Tanpa matinya kita tidak ada pengampunan dosa sama sekali. Dosa sama sekali tidak bisa dihapus. Dan kita tidak bisa dibenarkan di hadapan Allah. Karena kematian di atas kayu salib itulah yang membuat hati Allah bisa menerima manusia yang berdosa. Dan Yesus bisa bilang, sudah selesai. Artinya, kematian itu membawa penyelesaian sempurna akan dosa. Pembenaran akan dosa kepada manusia yang berdosa sudah bisa ditebus oleh kematian Yesus. Darah Yesus. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Jadi pemberian tertinggi bukan mujizat-mujizat, saudara. Anugerah termahal adalah kematian Yesus. Makanya ada lagu, kita tidak bisa membayar dosa kita dengan apapun. Dan kita tidak bisa bayar darah Yesus yang mahal itu. Makanya kita hanya bisa dapat dengan anugerah. Disitulah kasih sempurna terjadi. Kematian Yesus itu menunjukkan kasih yang besar, kasih yang sempurna terjadi. Karena Allah menghapus dosa kita semua. Makanya dikatakan dalam ayat itu, di Filipi dikatakan jangan hidup sebagai seteru salib. Karena kalau kita berseteru dengan salib, kita tidak bisa diselamatkan. Kita tidak bisa diampuni dosanya. Nah, karena itu saudara, di dalam bagian firman ini juga jelas bahwa Tuhan bilang, kalau orang melihat salib itu sebagai satu kebodohan, itu adalah bahaya bagi orang itu.
dia tidak akan bisa mengalami kekuatan keselamatan dari Allah. Dia tidak bisa mengalami pemberian tertinggi. Justru pemberian tertinggi itu adalah salib, kematian Yesus. Banyak orang bisa menghina salib, banyak orang bisa menolak salib. Tapi bagi saya dan saudara yang percaya, salib itu adalah pemberian tertinggi dari Tuhan kepada kita manusia berdosa. Pemberian untuk pengampunan dosa, pemberian untuk kasih sempurna. Dibenarkan melalui kematian itu, kita bisa dibenarkan oleh Allah kembali. Karena Yesus menanggung dosa kita di atas kayu salib itu. Banyak orang menganggap salib itu sebagai kebodohan. Tapi saya dan saudara menganggap itu sebagai berita yang agung. Jumat agung bagi saya dan saudara. Amin. Karena itu Bapak Ibu, ada di dalam dasar kekuatan dari Tuhan. Adalah merupakan dasar kekuatan dari Tuhan. Tadi adalah pemberian tertinggi dari Tuhan. Jumat agung itu. Tetapi yang kedua adalah dasar kekuatan dari Tuhan bagi kita semua. Apa yang merupakan dasar kekuatan bagi kita semua dari Tuhan? Yaitu Jumat Agung ini. Kematian di atas kayu salib menjadi dasar untuk menguatkan iman yang benar kepada Tuhan. Orang yang mau beriman yang benar, dia harus menerima kematian Tuhan sebagai kematian yang memulihkan hidupnya. Kematian yang menebus segala dosanya. Kematian yang memberi dia kepada ciptaan baru terjadi. Kematian yang membuat dia sudah dilupakan, dihapus segala dosanya. Jadi itulah iman kita. Kita bukan dibenarkan, kita bukan punya iman dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa diselamatkan. Itu yang salah. Karena itu dasar kekuatan dari Tuhan adalah di Jumat Agung. Tadi kita baca bahwa itu adalah kekuatan. Bagi orang lain itu adalah kebodohan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dasar kita. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Karena benar dalam hikmat dunia ini tidak ada satu orang pun yang bisa selamat dengan hikmatnya. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan berita Injil, pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Luar biasa. Orang Yahudi itu merasa kebodohan kematian Yesus itu. Salib yang Yesus lakukan itu. Orang Yunani merasa itu satu kebodohan. Karena bagaimana orang yang mati bisa menyelamatkan saya, begitu. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya Injil itu adalah kekuatan Tuhan. Kematian Tuhan itu adalah kekuatan bagi saya dan saudara. Karena Yesus mati sehingga kita bisa dihidupkan. Itulah kekuatan. Kalau Yesus tidak berkorban, kita tidak bisa mengalami kekuatan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat bahwa dasar kekuatan dari Tuhan ada di salib untuk menguatkan iman kita dengan benar. Iman yang benar, iman yang menerima kematian Yesus sebagai kematian yang menyelamatkan saya. Untuk menguatkan hubungan yang benar. Saudara tahu, kekuatan hubungan saya dan saudara kembali bisa pulih dengan Tuhan hanya dengan kematian Yesus. Hubungan kita dengan Allah bisa kembali disatukan. Karena itu salib
digambarkan sebagai satu jembatan untuk membawa manusia berdosa kembali berhubungan dengan Allah. Melalui salib tidak ada lagi pemisahan. Tabir bait suci terbelah. Tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Tuhan. Melalui kematian Yesus, kita bisa kembali berhubungan baik. Kita tidak menjadi musuh dari Allah. Kita tidak dimurkai lagi oleh Allah lewat Yesus yang mati bagi saya dan saudara. Kalau Yesus tidak mati bagi saya dan saudara, kita tetap ada di dalam murka Allah. Tidak ada pendamaian. Tapi syukur Yesus mati di kayu salib untuk memberi pendamaian bagi saya dan saudara. Jadi inilah yang harus kita tanamkan, kita rindukan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Arti Jumat Agung bagi kita yang percaya adalah pemberian tertinggi dari Tuhan. Yang kedua adalah dasar kekuatan dari Tuhan. Yang terakhir adalah karya utama dari Tuhan. Jadi kematian di atas kayu salib itu adalah merupakan karya utama juga. Karena itu disebut Jumat Agung. Bukankah saya dan saudara waktu memberitakan Injil kita disebut kita memberitakan amanat agung? Agung itu sama dengan Jumat Agung. Artinya apa? Kematian Yesus itu juga yang kita beritakan di dalam amanat agung. Dan karena itu dia menjadi karya utama dari Tuhan Yesus sendiri. Karya utama itu adalah berita untuk mencapai berita amanat agung juga. Di mana kita memberitakan amanat agung Injil Yesus Kristus, kita tetap memberitakan kematiannya. Bahkan Paulus telah menyimpulkan bahwa dia hanya memberitakan Injil tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Karena itu adalah merupakan berita yang paling penting, yang bisa menyelamatkan semua manusia. Hanya itu beritanya. Ada Yesus yang mati bayar dosamu, hai saudara. Hai kita semua manusia. Ada penebus yang sudah bayar dosa kita di kayu salib secara sempurna. Karena itu kita harus mengerti hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mencapai langkah kemenangan dari karya utama Tuhan juga di kayu salib itu akan membuat kita mencapai langkah kemenangan. Melalui salib baru ada langkah kemenangan, yaitu kebangkitan. Tanpa salib tidak ada langkah kemenangan, saudara. Bagaimana kita bisa menang dari dosa kalau salib tidak terjadi? Kematian tidak terjadi dari Yesus. Karena itu waktu di Taman Getsemani Tuhan Yesus sudah bilang bahwa jadilah kehendak-Mu Bapa. Aku harus menyelesaikan tugas itu. Tugas utama. Saya bilang karya utama karena memang itulah yang terutama. Bukan datang hanya untuk buat mujizat-mujizat di dunia ini, tetapi memberi nyawanya untuk saya dan saudara. Itulah yang utama. Pemberian nyawa Tuhan akan menjadi langkah kemenangan bagi kita semua. Untuk menghancurkan setan. Itulah berita karya utama. Dengan kematian di atas kayu salib, Yesus mau bilang kepada setan, sudah selesai kuasa kematian. Sudah selesai kuasa dosa, saya sudah terima dosa itu. Saya sudah hapus di atas kayu salib. Dan setan sebenarnya dengan matinya Yesus di atas kayu salib, itu adalah titik di mana setan sudah mulai dihancurkan. Dan kebangkitan Yesus menjadi titik kemenangan. Setan sudah tidak punya daya lagi. Kematian Yesus membayar dosa, membuat kita tidak bisa lagi dihakimi oleh setan. Kamu berdosa, kamu berdosa.
Jadi kalau hari-hari ini ada yang terhakimi oleh setan bahwa kamu berdosa, lihatkanlah kepada setan. Ada salib. Katakan kepada setan, bawa setan, lihat, ini dia, Yesusku. Dialah yang mati bayar dosa saya. Saya bukan orang berdosa lagi. Saya orang yang sudah ditebus oleh kematian Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kebenaran firman ini akan menolong kami semua orang-orang percaya bahwa sungguh arti Jumat Agung ini sangat berarti bagi kami. Karena Jumat Agung adalah merupakan pemberian tertinggi dari Engkau kepada kami. Karena Jumat Agung adalah merupakan kekuatan dari Engkau kepada kami. Karena Jumat Agung merupakan karya utama dari Engkau untuk kami. Biarlah firman ini boleh menolong kami untuk terus menikmati Jumat Agung sebagai dasar dari seluruh kehidupan kami. Dan kami mau mengabdi penuh kepada Tuhan yang sudah mati untuk kami, yang sudah membayar lunas untuk kami. Genapilah firman ini atas kami semua, dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita akan tutup ibadah ini. Kita akan nyanyi lagu karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yesus Tuhan, ku kagumi. Kasih yang terindah, Dia mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, lalu tiada berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karya terbesar Engkau adalah Jumat Agung bagi kami juga. Sungguh kami sangat dikuatkan lewat
arti dari Jumat Agung bagi kami adalah arti yang sangat penting dalam seluruh kehidupan kami. Bahwa sungguh Tuhan adalah Tuhan yang memberi segala yang tertinggi dalam hidup kami. Pemberian tertinggi, kekuatan dari Tuhan kepada kami. Dan merupakan karya utama dari Tuhan bagi kami. Terima kasih. Ajar kami juga bisa memberi persembahan yang terbaik kami untuk pekerjaan Tuhan di seluruh dunia, terlebih khusus dalam gereja Hidup Baru. Bapa, berkati tangan-tangan yang memberi hari ini, di hari yang spesial ini, yang memberi segala persembahan yang spesial bagi Tuhan. Bapa, kami juga akhiri ibadah ini. Kami mohon lewat ibadah Paskah dimanapun di seluruh dunia, mari, ada banyak jiwa yang tidak menjadi seteru lagi dengan salib. Ada banyak jiwa-jiwa yang selama ini menolak salib, menganggap hina salib, menganggap salib itu sebagai sesuatu yang bodoh, sesuatu yang tidak berarti. Biarlah lewat berita Jumat Agung hari ini, ada banyak jiwa yang mengalami, mereka menangis di bawah kaki salib, menerima salib sebagai jawaban atas segala dosa mereka, dan mereka bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Hamba berdoa supaya banyak dari kami yang menerima berita-berita firman hari ini tentang salib Tuhan, mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan yang sudah mati, dan mereka mau menerima kematian Tuhan sebagai kematian yang menyelamatkan hidup. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami juga bisa diselamatkan seluruhnya, baik dari semua pulau-pulau yang ada, baik dari daerah-daerah yang sulit masuk Injil. Biarlah lewat berita Injil hari ini, berita-berita salib, banyak orang bisa terlepas dari belenggu setan, bisa terlepas dari segala penolakan akan salib, dan mereka boleh menjadi milik kerajaan surga. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bisa beribadah Jumat Agung di tengah-tengah pandemik, tetapi kami percaya semua bisa terselesaikan pada waktu Tuhan pandemik ini. Dan berkatilah bangsa kami supaya bisa memberi vaksin yang terbaik kepada semuanya, dan akhirnya kami semua bisa kembali beraktivitas di dalam segalanya dengan baik. Berkati gereja Hidup Baru yang akan rencana mulai ibadah offline di antara bulan Juni dan Juli. Persiapan kami, mari Engkau buka pintu untuk pekerjaan pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kami. Tuhan Yesus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Dan sesuai firman Tuhan, kami semakin menikmati Jumat Agung sebagai pemberian tertinggi, kekuatan dari Tuhan, dan karya utama dari Tuhan bagi kami masing-masing. Turunlah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa 2 hari lagi ya. Hari Minggu tanggal 4 kita akan ibadah kebangkitan Yesus. Paskah dan kemenangan itu akan menjadi kemenangan yang akan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.